Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Avenu salam alaihim, Avenu salam alaihim. Itu salamnya. Al-Zaitun duduk bareng juga dengan pemerintah kabupaten, dan juga ini sudah ranahnya dari Kemenak, menjaga kondusivitas semuanya untuk kepentingan masyarakat Indramayu juga. Jika ada hal-hal yang menyalahi aturan atau apa, ya harus bisa legowo lah seperti itu. Ya, berarti yang penting menyerahkan ke MUI dan Kemenak ini. Iya, pastinya karena sudah ada jawaban kemarin dari Pak Ketua PW. Sama Bu ya, perlakuannya. Sama, semua tidak ada yang istimewa. Terkait komentar yang kontra terus Pak Jumilang ini, pemerintah Indramayu ada upaya nggak untuk berjam atau gimana sampai ada? Ya, ini kan kita sudah serahkan kepada MUI, juga kepada Kemenak, gitu kan, kita sudah serahkan. Daripada nanti kalau kita ada hal-hal dari pemerintah kabupaten yang memang harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Kami GMNU, Generasi Muda NU Jawa Barat, menindaklanjuti serta perlu adanya ketegasan dan taukid lafzi yang mana telah disampaikan dari para masyayikh LBM PWNU Jawa Barat yang telah melakukan cek dan recheck, melakukan bahas penelitian dengan saksama yang berkaitan dengan Ma'had Al-Zaitun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Maka dari itu GMNU, Generasi Muda NU Jawa Barat, pun mengambil sikap sebagai berikut. Ma'had Al-Zaitun, penafsiran Al-Quran sangat jauh dan tidak sejalan serta bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma' ulama. Kedua, haram hukumnya belajar menimba ilmu agama di Ma'had Al-Zaitun Jawa Barat karena manhaj dan nasab keilmuan yang tidak tersambung kepada ulama-ulama salafus saleh. Ketiga, haram hukumnya generasi muda belajar menimba ilmu agama di Ma'had Al-Zaitun karena nasab kitab-kitab yang diajarkan tidak muttasil kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jika saja ada ungkapan bahwa berikan kami 7 pemuda akan kugoncangkan dunia, bisa Anda bayangkan jika pemuda itu adalah pemuda-pemudi jebolan-jebolan Al-Zaitun yang zillun mudillun wa adallun wa udil, sesat, menyesatkan, tersesatkan, dan kesesatan. Dan bagaimana jika sekarang ini jebolan-jebolan mereka sudah lebih daripada 20.000 pemuda-pemudi yang tersesatkan bertebaran di antara para pemuda di Jawa Barat ini, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya generasi muda masa depan Jawa Barat akan berpotensi besar dihancurkan oleh paham-paham sesat yang menyesatkan bahwa bahaya laten. Kasus Ponpes Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini terus menyita perhatian sejumlah kalangan karena disebut-sebut ajarannya sesat, termasuk Ustadz Abdul Somad atau UAS yang mendesak agar pemimpin Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang segera ditangkap. Dikutip dari tribunmedan.com pada Senin 19 Juni, komentar UAS soal pondok pesantren Al-Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Melalui video itu, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anaknya. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran yang sesat.
UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi. Lagu tersebut merupakan lantunan yang biasa diajarkan oleh Panji Gumilang kepada para muridnya. UAS meminta agar Panji Gumilang ditangkap. Menurutnya pemimpin Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek kaum tertentu. Sebagaimana diketahui belakangan bahwa Ponpes Al Zaitun tengah menjadi sorotan karena ajarannya yang dinilai menyesatkan. Bahkan banyak massa yang sempat menggelar demonstrasi di lingkungan Ponpes tersebut agar isu adanya ajaran sesat ini diusut tuntas. Sorotan semakin tajam menyusul pernyataan-pernyataan kontroversial. Belakangan kerap kembali disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang. Sementara itu, Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Akhyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Islam, termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu di Al Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Dari pertemuan itu, MUI bersama Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi sepakat bakal segera membentuk tim khusus atau tim sus. Rafani berharap polemik di Pondok Pesantren Indramayu dapat segera berakhir. Diharapkan pula Panji Gumilang selaku pimpinan pondok untuk segera berhenti memberikan keterangan yang kontroversial. Terlebih berdasarkan pengamatannya, Rafani menuturkan kontroversi di Al Zaitun sudah mengarah pada kesesatan. Menjadi sorotan. Melalui dakwah yang disampaikannya, UAS meminta kepada publik untuk lebih berhati-hati menyekolahkan anak agar tak mendapat ajaran aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pemimpin pondok pesantren tersebut, yakni Panji Somad Official, belum lama ini UAS mengomentari terkait pondok pesantren Al Zaitun. Melalui video itu, UAS meminta agar berhati-hati menyekolahkan anak.